Berapa lama teror pinjol ilegal atau sampai kapan mereka berhenti menteror, ya. Jadi jangan di-skip, silakan simak informasinya hingga selesai. Saya akan berikan caranya agar mereka cepat berhenti teror ke daftar kontak. Kita bahas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel RG Official. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sini yang akan kita bahas dengan banyaknya pertanyaan yang seperti ini, Bang, sampai kapan teror DC pinjol ilegal? Ya, berapa lama teror pinjol ilegal? Untuk seberapa lamanya kita nggak mengetahui betul faktanya itu ya, karena memang setiap pinjam online berbeda pula DC-nya, caranya beda ya. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada bahkan yang 2 bulan pun masih ada di teror. Nah, jadi kita nggak tahu fakta sebenarnya seperti apa. Namun di sini ada caranya untuk teror cepat berhenti ya. Jadi jangan di skip dulu, saya akan berikan caranya untuk teror cepat berhenti. Nah, di sini harus kita pahami dulu bahwa memang pinjol ilegal itu konsekuensinya memang disebar data ya. Resiko terbesar, terberat kita harus menerima itu. Daftar kontak kita diteror, kita dibuat grup WhatsApp, kita disebari ke beberapa media sosial karena mereka sudah menduplikasi semua data kita. Tentu itu sebagai senjatanya. Apapun mereka bisa lakukan sistem pinjol, DC pinjol ya. Karena kan kamera, mikrofon, lokasi, penyimpanan, ya, daftar kontak, galeri itu kan bisa. Jadi mereka bisa menyebar data kemanapun bisa. Tapi sejauh ini ke media sosial jarang, ya, jarang terjadi lagi. Karena menurut saya sudah kurang, tidak seperti yang beberapa tahun yang lalu, yang barbar ya hingga ke media sosial. Yang rutin itu menyebar ke daftar kontak itu yang masih rutin. Tapi yang grup WhatsApp sudah berkurang juga, ya. Jadi cara untuk menghentikan ya seberapa lama teror pinjol itu berhenti itu tergantung dari kita, cara kita merespon DC tersebut ya. Selagi kita merespon atau kita berbuat janji, mereka akan terus mentargetkan kita, mereka akan terus menghubungi bahwa kita ini orang kok ini merespon ya, ini bisa dimakan sepertinya ya. Apalagi kita sudah tolong saya lagi cari uang. Selagi kita merespon, ya mereka akan menjadikan target utama. Karena kita selalu mungkin ya kalian pernah berbuat janji untuk saat ini saya belum ada uang, nanti ada uang saya akan bayar. Ya, ada juga mungkin seminggu ke depan saya akan bayar. Yang jelas jangan berbuat janji, jangan digubris lagi, jangan direspon ya. Ini khusus untuk pinjol ilegal, untuk khusus pinjol ilegal. Jika yang saat ini masih terjerat pinjol ilegal dan belum disebar data, baik pun yang sudah disebar data, jangan direspondesinya, blokir. Bila perlu ganti nomor, ya, ganti nomor handphone. Nah, ini kebanyakan yang nggak mau ganti nomor handphone, mau masalahnya selesai tapi nggak mau ganti nomor HP. Sayang bang, HP saya sudah lama nomor saya, banyak yang sudah mengetahui. Jadi nggak usah sayang-sayang. Kalian ingin menyelesaikan pinjol ilegal, ya, terjerat pinjol ilegal, masalah pinjol ilegal, kita harus ganti nomor handphone, ya. Maka dengan itu nanti mereka menghubungi kita nggak ada lagi, nggak aktif lagi nomornya, maka itu mereka akan cepat berhenti, ya. Jadi caranya di sini, ya, oke, di sini kita ganti nomor handphone. Sebelum itu kita klarifikasi ke daftar kontak, ya. Terserah bagaimana penjelasannya ke daftar kontak, ya. Terserah kirimnya melalui apa, melalui WhatsApp, melalui SMS. Yang jelas, ya, kita broadcast ke daftar kontak. Terserah penjelasannya seperti apa. Tolong jangan direspon, data saya disalahgunakan atau ada oknum yang membajak handphone saya, terserah ya. Awalnya saya mendapatkan penawaran dari hadiah, apapun itu yang jelas kita klarifikasi, kita konfirmasi, kita beritahukan agar daftar kontak mengetahui. Nah, nanti sewaktu-waktu mereka mendapat teror dari DC pinjol yang mengataskan nama kita, ya, daftar kontak atau kontak darurat ataupun rekan kerja yang ada di daftar kontaknya lah ya. Setelah mereka mengetahui, tentu mereka nanti akan memblokir nomor tersebut. Yang penting kita sudah mengkonfirmasi. Beda ceritanya jika kita tidak mengkonfirmasi, tiba-tiba mereka mendapati ya ada seseorang oknum ya atau DC yang menghubungi mereka, tiba-tiba ada mengataskan nama kita. Tolong sampaikan ke orang ini maling.
orang ini melarikan uang perusahaan, orang ini membuka ya layanan open BU seperti itu ya, seperti perempuan biasanya, atau membuka open BU itu kan ada untuk perempuan. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, nanti data kontaknya akan memang lebih mempercayai DC tersebut ya. Alangkah lebih baiknya kita klarifikasi dulu. Walaupun kita sudah disebar data, nggak apa-apa. Kita klarifikasi juga, kita broadcast juga ke data kontak, nggak apa-apa. Ya, baik pun yang sebelum disebar data, baik pun yang baru 1 hari telat gagal bayar di pinjol ilegal, nggak apa-apa. Baik pun yang sudah lama, nggak apa-apa. Tetap kita konfirmasikan ke data kontak. Setelah itu kita mengganti nomor handphone. Ya, jadi seperti itu jalan penyelesaiannya. Maka dengan itu nanti DC melihat nomor kita nggak aktif lagi setelah dihubungi, ya. Setelah mereka menghubungi data kontak juga tidak ada tanggapan, malah nomor mereka diblokir. Terus masalah DC pinjol ilegal yang ingin kunjungan ke rumah, ya. Biasanya mereka sering melakukan pengancaman ingin datangi kita ke rumah. Jadi yang seperti ini nggak usah dipercaya, itu hoax ya. Saya pastikan tidak akan pinjol ilegal mengunjungi kita ke rumah. Dari 2017 saya membahas pinjol ya, atau di dalam grup kita ya, ada teman kita yang sudah lama sekali, ada yang puluhan bahkan ratusan pinjol yang sudah digagal bayarkannya di pinjol ilegal. Buktinya hingga saat ini nggak ada yang dikunjungi ke rumah ya. Jadi itu nggak usah dipercaya. Jangan takut ya masalah DC pinjol ilegal. Mereka kan tidak berizin, mereka ilegal, mereka tidak mentaati aturan, sehingga mereka tidak resmi di OJK, mereka tidak terdaftar ataupun berizin, jadi mereka tidak difasilitasi negara. Kita nggak usah takut mengenai hukum yang mereka selalu mengancam mengenai hukum. Jadi harapan saya, teman-teman yang gagal bayar di pinjol ilegal tetap tenang ya, yang diteror DC pinjol ilegal tetap tenang. Jangan ambil keputusan yang merugikan diri sendiri. Siapapun di antara kalian yang gagal bayar pinjol, ya, janganlah menjadikan beban yang sangat besar ya. Semua ada penyelesaiannya. Maka dengan itu saya jamin DC pinjol akan berhenti menteror. Himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Dan nanti kita akan bahas lagi berapa lama teror dari pinjol legal. Apakah 90 hari mereka berhenti sesuai pernyataan dari OJK? Bisa dilihat di link yang ini ya. Oke, jadi itu saja sedikit informasi yang saya berikan ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya undur diri Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.